dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kembali lagi dalam Health Matters, Dr. Rinaldi, pembahasan kita mengenai kolonoskopi dan juga kanker usus besar. Dok, kalau untuk prosedur pemeriksaannya sendiri seperti apa sih dok? Biar masyarakat tidak takut begitu kan untuk pemeriksaan kanker usus sebetulnya besar sih pemeriksaan itu akan dilakukan di ruang tindakan biasa ya. Jadi ini bukan suatu tindakan operasi ya. Jadi kalau untuk orang awam yang betul-betul awam tidak mengerti bahwa ini bukan suatu tindakan operasi. Dan itu bukan juga dilakukan di ruang operasi. Jadi ini pemeriksaan awal begitu ya dok ya? Ya, jadi ini hanya pemeriksaan biasa, dilakukan juga di ruang tindakan biasa, di mana pasien biasanya disuruh berbaring, kemudian menghadap sebelah kiri, dokter akan berdiri di belakang dan biasanya kemudian pasien diperiksa dengan kemudian kita memasukkan alat untuk pemeriksaan itu sendiri atau kolonoskopnya itu melalui lubang dubur itu sendiri ya, dubur. Kemudian kita akan melihat mengevaluasi secara jelas dari dinding-dinding ususnya, lipatan-lipatan usus, dan itu kan alat itu sendiri kan ada kamera, jadi dan dia bisa merekam, bisa membuat foto, ya. Jadi kemudian kalau misalnya kita menemukan satu yang kecurigaan, misalnya ada satu yang takutnya sesuatu yang mungkin ke arah keganasan, itu bisa dilakukan biopsi. Itu. Biasanya butuh waktu berapa lama dok untuk pemeriksaan kolonoskopi ini? Kalau secara general, secara umum sih biasanya 15-20 menit ya. Tidak begitu lama ya, tidak untuk begitu lama mendeteksi diri kita sendiri apakah mengidap kanker usus besar atau tidak ya dok? Bahkan ada juga ya, artinya sebagian juga bisa kita lakukan kadang-kadang kurang dari 15 menit juga bisa gitu ya. Jadi karena itu kan pemeriksaan itu sendiri atau tindakan itu sendiri dia juga sangat bergantung dari bentuk dan panjang pendek usus seseorang kan. Ya. Gitu. Jadi artinya kalau sudah ada riwayat operasi mungkin agak lebih lama lagi gitu ya? Ya, karena kalau orang-orang yang operasi apalagi wanita-wanita yang udah pernah operasi sesar segala gitu kan, memang itu kadang membuat satu problem ya dari bentuk usus, kemudian dari perutnya sendiri ya, dari jaringan-jaringannya banyak mungkin perlengketan seperti itu yang membuat kadang-kadang pemeriksaan itu menjadi lebih sulit gitu. Ya. Dok, kita bahas mungkin ini penyebab dari kanker usus besar ini apa sih dok? Gaya hidupkah atau pola makan atau asupan makanan yang kurang sehat? Ya, dok? kalau tadi kita bicara di awal mengenai faktor risiko umum, memang kan seperti merokok, ya, kemudian obesitas, kegemukan ya, itu, juga bisa menjadi salah satu. Terus kemudian pola makanan atau jenis-jenis makanan yang tidak sehat. Mungkin banyak makan sesuatu makanan daging mungkin bisa menjadi salah satu faktor. Ya, itu juga menjadi salah satu faktor pencetus atau faktor risiko ya. Walaupun ya tentu kan tidak berarti bahwa orang yang makan daging kemudian dia akan menjadi akan artinya menderita kanker usus besar gitu ya. Tapi ini kan kita bicara hanya dari faktor risiko. Hanya masalahnya kalau kita lihat zaman sekarang kan yang jadi masalah itu sebetulnya menurut saya bukan masalah makanannya, tetapi cara pengolahannya, cara pembuatannya, dan begitu banyak orang yang makan di luar ya, dan kita juga tidak tahu kan artinya itu kan artinya sesuatu yang kita juga sulit untuk mengontrol kan gitu. Jadi tapi ya kembali lagi tindakan preventif mungkin bisa dilakukan memang lebih men-screening makanan yang lebih sehat, kemudian mengurangi rokok ya dok ya, begitu ya, dan olahraga menjadi salah satu faktor yang paling penting ya dok untuk pencegahan kanker usus besar ini. Nah dok, jika seseorang ini sudah dikatakan terdeteksi setelah melakukan pemeriksaan kolonoskopi dan dikatakan bahwa dia menderita penyakit kanker usus besar, tindakan apa kemudian yang akan diambil oleh medisnya dok? Nah biasanya nanti kita akan lihat pertama dari hasil tindakan kolonoskopi itu sendiri, misalnya apakah tumor itu sudah menutupi lubang usus apa belum. Karena yang jadi problem adalah ketika tumor itu sudah bertumbuh begitu hebat dan menutupi lubang usus, itu akan membuat pasase atau aliran daripada kotoran itu terhambat kan, sehingga membuat pasien itu jadi merasa kembung ya, perutnya juga menjadi tidak nyaman, dan bisa ada risiko timbulnya infeksi misalnya seperti itu ya.
Dan itu mungkin kalau kasus-kasus seperti itu biasanya pasien harus secepatnya dilakukan operasi kan. Tapi memang ada juga pasien-pasien yang kemudian terdiagnosa atau bahkan setelah kolonoskopi dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih advance lagi, misalnya untuk melihat kondisi sekitarnya, seperti misalnya dilakukan pemeriksaan CT scan, ya, atau misalnya PET scan. Nah itu artinya untuk melihat sejauh mana stadium daripada si kankernya itu sendiri, sehingga akan bisa ditentukan apakah seorang pasien ini masih memungkinkan untuk dilakukan operasi, atau misalnya pasien ini harus langsung menjalani misalnya kemoterapi, misalnya. Jadi penentuan stadium itu menjadi penting setelah kita mendiagnosa adanya kanker usus besar itu sendiri. Gitu. Nah, kebanyakan yang ditemui oleh dokter pasiennya adalah sudah stadium lanjut, Dok, untuk kasus kanker usus besar ini ya? Sebagian besar ya, artinya tentu saya melihat dari pengalaman saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri, karena kan tentu kalau kita bicara umum, tentu kita harus mengumpulkan berbagai data, artinya dari berbagai rumah sakit kan, dan mungkin pengalaman masing-masing dokter bisa saja berbeda-beda gitu, dan mungkin data nasional pun bisa saja kan berbeda dan sudah berubah. Hanya maksud saya kalau pengalaman saya sendiri di rumah sakit yang kebetulan saya bekerja di rumah sakit rujukan, ya itu memang umumnya pasien datangnya sudah dalam stadium-stadium yang lebih lanjut ya. Stadium lanjut ya. Gitu. Karena memang masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pemeriksaan di awal-awal ya, Dok ya. Nah, ini nasihat terbaik apa yang bisa dokter sharing kepada pemirsa bahwa deteksi kanker lebih awal itu jauh lebih baik karena akan lebih mengetahui bagaimana kondisi tubuh kita dulunya. Karena deteksi kanker atau misalnya pencegahan, kita mendeteksi melakukan deteksi dini sebelum terjadinya kanker itu kan menurut saya satu prosedur yang sederhana ya, dan itu kalaupun hasilnya baik, artinya kita tidak menemukan satu kelainan, itu cukup. Pasien itu kontrol biasanya antara 5 sampai 10 tahun sekali itu cukup gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya si pasien sudah mulai di usia 50 sudah melakukan pemeriksaan kolonoskopi, kalau tidak ada apa-apa mungkin di usia 55 bisa kembali melakukan pemeriksaan rutin lagi ya, Dok ya. Karena dengan melakukan pemeriksaan artinya sebetulnya dari segi biaya bila dibandingkan ketika seorang pasien sudah terdiagnosa kanker, itu pasti 10 kali lipat akan jauh lebih besar biaya yang akan dia keluarkan untuk pengobatan kan. Gitu. Artinya memang di sini sangat diperlukan sekali kesadaran dari setiap masyarakat untuk mendeteksi kanker begitu ya. Baik itu kanker usus besar maupun kanker-kanker yang lain, apalagi kalau sudah ada riwayat genetik turunannya. Baik, Dr. Rinaldi sudah berbagi informasi mengenai kanker usus besar dan metode pemeriksaan kolonoskopi. Terima kasih, Dokter. Ya, baik pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Health Matters. Jika Anda memiliki pertanyaan menarik seputar topik selanjutnya seperti tertera di layar, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui akun Instagram, Facebook Siloam Hospitals. Pertanyaan yang menarik akan kami bahas dalam episode berikutnya. Saya Dora Edward undur diri. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh